Di tengah derasnya gelombang konflik antara Partai Kebangkitan Bangsa dan pengurus besar Nahdlatul Ulama, muncul secercah harapan baru melalui rencana pelaksanaan muktamar tandingan. Bukan sekedar aksi perlawanan, muktamar ini menjadi wujud dari semangat untuk menemukan jalan tengah yang lebih baik dan inklusif, sebuah langkah nyata untuk meredam ketegangan serta membuka ruang dialog yang lebih sehat. Lebih dari itu, muktamar tandingan ini dirancang dengan prinsip demokrasi dan transparansi yang kuat, memastikan bahwa setiap suara didengar dan setiap keputusan diambil dengan penuh keterbukaan. Dengan demikian, muktamar tandingan ini memastikan untuk memberikan arah baru dalam memperkuat komitmen terhadap kepentingan umat dan bangsa, menjembatani perbedaan yang ada, serta menyatukan kembali visi dan misi yang mungkin telah terguncang oleh konflik internal. Memantapkan diri gelar muktamar tandingan PKB dengan restu PBNU. Lukman Edy, mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, menegaskan dengan penuh keyakinan bahwa dirinya telah siap menggelar muktamar PKB tandingan yang mendapatkan restu dari pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan optimisme yang tinggi sebagai langkah nyata untuk mengembalikan PKB ke jalur yang sesuai dengan nilai-nilai dasar partai. Lukman menyatakan bahwa seluruh persiapan teknis dan materi telah rampung. Berkas-berkas penting sudah diserahkan kepada PBNU sebagai pertimbangan utama dalam pelaksanaan muktamar tandingan ini. Meskipun semua persiapan sudah matang, Lukman tetap menunggu arahan terakhir dari pengurus besar Nahdlatul Ulama mengenai waktu pasti penyelenggaraannya. Insya Allah, dalam waktu dekat PBNU akan mengambil keputusan yang tepat. Mari kita terus menyongsong perubahan PKB menuju kembali ke Khitos 98. Menegaskan posisi muktamar tandingan sebagai jembatan konflik internal. Dalam kesempatan yang sama, di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Lukman Edy juga menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan internal partai kepada Majelis Tahkim PKB. Dengan sikap tegas, ia menyatakan bahwa dalam situasi konflik internal yang tengah berlangsung, tidak ada pihak yang berhak mengatasnamakan PKB hingga adanya keputusan hukum yang final dan mengikat. Kritik tajam dilontarkan Lukman Edy terhadap muktamar PKB yang dilaksanakan di Bali pada Agustus 2024 yang menurutnya melanggar ADART partai serta undang-undang partai politik. Ia menyebutkan muktamar di Bali sebagai tindakan anti-demokrasi, di mana aspirasi dari ratusan dewan pimpinan cabang PKB yang berbeda pandangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dibungkam. Lukman mengungkapkan bahwa sebanyak 315 cabang PKB telah memberikan mandat kepadanya, termasuk 168 cabang yang dibekukan atau dipecat oleh Caimin menjelang muktamar Bali. Mempersiapkan kepemimpinan baru, kandidat potensial dari NU dan PKB. Dengan penuh keyakinan, Lukman Edy menegaskan bahwa muktamar tandingan ini akan menjadi arena bagi munculnya calon-calon ketua umum yang dipilih secara demokratis. Nama-nama seperti Khofifah Indar Parawansa, Yeni Wahid, Saifullah Yusuf, dan Abdul Qadir Karding disebut-sebut sebagai kandidat kuat yang siap memimpin PKB ke depan. Di sisi lain, kubu pendukung Caimin juga memunculkan tokoh-tokoh seperti Halim Iskandar, Jazilul Fawaid, Hanif Dakhiri, dan Ida Fauziyah. Dengan generasi muda seperti Abdul Rahman dan Gus Yakut turut meramaikan bursa pencalonan ini. Muktamar versi Lukman Edy ini mendapatkan dukungan kuat dari barisan kader PKB yang tidak sejalan dengan pelaksanaan muktamar di Nusa Dua Bali. Menuju muktamar tandingan, persiapan panitia yang solid. Dalam persiapan menuju muktamar tandingan di Jakarta, Malik Haromain menyatakan bahwa pihaknya telah menunjuk Lukman Edy sebagai penanggung jawab utama. Dengan dukungan organizing komite dan steering komite yang telah terbentuk, mereka siap memastikan bahwa muktamar tandingan ini berjalan sesuai dengan harapan kader PKB yang menginginkan perubahan nyata.
Muktamar tandingan yang direncanakan di Jakarta ini menjadi momentum penting bagi PKB untuk kembali kepada nilai-nilai dasarnya dengan dukungan penuh dari PBNU. Langkah ini diambil sebagai upaya serius untuk membawa PKB ke arah yang lebih demokratis dan sesuai dengan aspirasi para kadernya. Dengan keyakinan yang kuat, muktamar tandingan ini diyakini akan menjadi tonggak perubahan yang menentukan masa depan Partai Kebangkitan Bangsa.